might think I'm a Catholic, I'll never be anything but a Catholic. But I'm going to ask you a question, and I want you to be honest. This is not for you to, start a debate, but just be honest. Was Jesus a Catholic? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, ya di momen Paskah ini gitu ya, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik itu merayakan hari Paskah ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di Jumat Agung sama, orang Kristen Katolik dan Kristen Protestan juga merayakan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Saat ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai seorang mu'alaf yang tentu saja ini orang luar negeri gitu ya. Pakai bahasa Inggris dan mempersoalkan apakah Yesus itu adalah seorang Katolik gitu ya. Karena menurut dia, Katolik itu didirikan oleh Alexander Agung ya. Alexander Agung ya. Jadi sebenarnya Alexander yang mana? Ada Alexander ke-1, kedua, ketiga, tapi yang dimaksudkannya adalah yang dijuluki sebagai Alexander Agung ya. Nah teman-teman sekalian, menurut Bapak ini dia mengatakan bahwa dialah yang mendirikan Katolik gitu ya. Dia mendirikan gereja Katolik. Padahal kalau kita lihat menurut iman Katolik, pendiri gereja Katolik itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, Yesus Kristus sendiri, pendiri gereja Katolik itu yang diimani menurut tradisi suci di dalam Kristen Katolik. Jadi dalam artian bahwa Katolik tidak akan ada kalau tidak ada Yesus Kristus. Demikian juga dalam Kristen Protestan. Tidak ada Kristen kalau tidak ada Yesus Kristus. Maka teman-teman sekalian, menarik untuk kita bahas dan meluruskan. Karena katanya yang membawa lahirnya gereja Katolik itu adalah Alexander Agung dari Makedonia. Kalau selengkapnya sebenarnya yang dijuluki dengan Alexander Agung. Ya, jadi dialah yang mengembangkan gereja Katolik di Roma. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk dengarkan videonya berikut. You might think I'm a Catholic, I'll never be anything but a Catholic. But I'm going to ask you a question, and I want you to be honest. This is not for you to, start a debate, but just be honest. Was Jesus a Catholic? And it's not open to debate, so there's no point in opening that up because you know and I know he wasn't. The Catholic Church was in business about 300 years before Jesus was born. The Catholic Church was in business about 300 years before Jesus was born. It's on their website. Don't go like this. It's on their website. That's where I took it from. The Catholic Church was really started in Rome by Alexander the Great. By Alexander the Great. Do you know what the word Catholic means? It means universal. It was the universal church for the Roman Empire. If you didn't join it, you could not be a Roman citizen. Katolik sudah ada 300 tahun sebelum Yesus lahir. Kira-kira apa yang diimani Katolik jika Yesus belum lahir? Katolik didirikan oleh Alexander Agung. Apa yang dilakukan Alexander Agung di Roma? Anehnya, Alexander Agung lahir 356 sebelum Masehi. Artinya, dia lahir 356 tahun sebelum Kristus lahir. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan dari seorang mu'alaf. Karena katanya itu dia dulunya beragama Katolik dan bukan kaleng-kaleng ya, bukan sekedar Katolik, tapi dia adalah orang hebat. Ya, kurang lebih ya.
seperti mu'alaf-mu'alaf yang ada di Indonesia, seperti Ustadz Bangun Samudra, Coach Stephen Indrawibowo almarhum, dan Irene Handono gitu ya. Kemudian siapa lagi yang mengaku-ngaku ya? Ada dulu satu yang mengaku anak kardinal ya, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, selalu mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Dan kebotolan mereka itu ketahuan di sini. Ya, dengan menuding bahwa Alexander Agung ya yang mengembangkan Katolik. Artinya Alexander Agung ini teman-teman sekalian raja yang muda sekali, tetapi luar biasa di dalam kepemimpinannya ya. Dia terkenal ya sebagai raja yang hebat ya dalam dunia politik juga. Ya, ini luar biasa sekali. Kalau teman-teman bisa melihat sejarah, bisa belajar sejarah, Alexander Agung ini ya itu orang yang luar biasa sekali yang meneruskan kepemimpinan daripada ayahnya Filipus II. Nah, yang kita akan bahas kali ini yaitu tentang sebuah pertanyaannya di awal, apakah Yesus Kristus beragama Katolik? Oke ya? Apakah Yesus Kristus beragama Katolik? Tentu teman-teman sekalian, untuk menjawab ini, kita harus tahu dulu mengapa ada Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Ya. Nah teman-teman sekalian, kedua-duanya, baik Katolik maupun Kristen Protestan ini, itu ada karena Tuhan Yesus Kristus sudah ada. Sementara kalau kita hubungkan dengan Alexander Agung, yang dimaksudkan oleh Bapak tadi, ya, Ustadz tadi, mu'alaf, ya, itu tidak nyambung. Karena apa yang diajarkan oleh Alexander Agung ini, kalau tidak ada Tuhan Yesus Kristus. Karena Katolik dan Kristen Protestan pun, ya, itu yang diajarkan di dalamnya adalah tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan, serta kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Jadi kalau tidak ada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin Katolik dan Kristen itu ada? Maka teman-teman sekalian, agama Katolik tumbuh ketika Tuhan Yesus ada. Ya, dan juga Kristen Protestan. Karena Kristen itu pengikut Kristus. Kristus ya, berasal dari kata Kristus. Yang kita tahu bahwa sebagai pengikut Kristus Yesus. Maka teman-teman sekalian, sangat kelirulah jika dipertanyakan. Jadi sebenarnya salah ya pertanyaannya, bagi saya salah. Apakah Yesus itu beragama Katolik gitu? Atau mungkin sebaliknya, apakah Yesus itu beragama Kristen Protestan? Karena teman-teman sekalian, satu hal yang saya harus sampaikan di akhir video ini, Yesus Kristus datang ke dunia ini tidak membawa agama manapun. Tidak membawa gereja Katolik, tidak membawa Kristen Protestan. Ini menurut saya. Ya. Karena Yesus Kristus tidak butuh agama. Jadi dia tidak beragama Katolik ataupun dia beragama Kristen Protestan. Maka pertanyaan itu tidak berbobot. Apakah Yesus beragama Katolik? Tapi dalam hal ini kita juga harus tahu bahwa Yesus Kristus itu dididik dan dibesarkan di tengah-tengah orang Yahudi. Maka tentu saja ajaran yang dianut oleh Tuhan Yesus, dia dididik untuk ya berbaur dengan masyarakat pada waktu itu, tentu dididik dengan agama Yudaisme. Jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus sekali lagi tidak membawa agama. Tapi Yesus datang ke dunia, dia membawa keselamatan. Dialah jalan keselamatan. Dialah hidup. Dialah kebangkitan. Dialah roti hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah Allah yang telah nujul menjelma menjadi manusia. Terima kasih teman-teman sekalian. Kiranya video kali ini boleh mencerdaskan kita.
Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.